Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Yang terhormat PLH Kepala SMA Negeri 1 Bogor, Ibu Dr. Anda Sujana Siregar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Bogor yang sudah hadir pada hari ini. Syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Lidra Sekti SPD. Baik, sebelum kita masuk kepada acara, saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita dengarkan arahan dari PLH Kepala SMA Negeri 1 Bogor oleh Ibu Dr. Anda Sujana Siregar. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, kita baru berkumpul pada hari ini karena Bapak Ibu yang kita undang dapat hadir semuanya. Karena kegiatan ini sangat penting. Bukanlah berarti Ibu Lidra sebagai calon guru penggerak menyampaikan apa yang didapatkannya kepada kita istilahnya seperti sosialisasi, dan ini sengaja kelompoknya ya, waktu itu guru penggeraknya Pak Abdul Jabri sudah kita lakukan juga. Mungkin itu saja, kita berharap Bapak Ibu menjalankan betul-betul mendengar, bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya apa-apa yang sudah diterapkan dalam sekolah penggerak ataupun dari program guru penggerak. Kita berharap semua Bapak Ibu bisa masuk guru penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Demikian saja, alhamdulillah kalau ada salah kata atau ada yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Anda Sujana Siregar. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi yang disampaikan oleh CTP angkatan 10 kita. Untuk berikutnya kita akan melaksanakan 2 sesi penyampaian materi dan kemudian ada sesi diskusi. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Lidra Sekti SPD untuk berbagi pembelajaran mengenai budaya positif oleh pendidikan. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka kita tumpangkan saja kepada moderator dan dari PLH kepala sekolah kita tadi. Kita langsung saja pada kegiatan kita pada hari ini. Bahwasanya pada hari ini saya akan melakukan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, di mana melakukan aksi nyata pada modul 1.4 dengan materi budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pada kegiatan menyebarkan pemahaman tentang materi budaya positif. Baiklah, sebelum kita mulai tentang apa saja yang kita bahas pada materi ini, tentu kita perlu mengetahui dulu apa itu budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti atau poin-poin yang akan kita bahas pada materi budaya positif ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, namun sebelumnya Bapak dan Ibu, karena hari sudah siang, Bapak dan Ibu tadi mengawas, saya
kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai kegiatan inti kita. Ice breaking kita pada hari ini saya beri nama pagi, siang, dan malam. Jadi ketika saya katakan pagi, Bapak dan Ibu tepuk tangannya sekali. Kalau siang 2 kali dan malam 3 kali. Bisa kita mulai Bapak dan Ibu? Bisa. Oke, kita mulai ice breaking kita. Ice breaking pagi, siang, dan malam. Baiklah, saya mulai pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, pagi, siang. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ice breaking ini akan membuat kita lebih semangat lagi mengikuti kegiatan pada hari ini. Kita masuk poin yang pertama Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada apa yang pertama Bapak dan Ibu? Ya, yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama mengetahui profil pelajar Pancasila, sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi kita akan mampu mewujudkan peserta didik kita, mewujudkan karakter mereka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita lanjut materi berikutnya, saya minta Bapak dan Ibu mengeluarkan kertas, secari kertas kecil atau menganggap atau membayangkan boleh juga ada A dan B. Kita contohkan Ibu Fadila dengan Ibu Sari. Ibu Fadila posisinya sebagai A dan Ibu Sari posisinya sebagai B. Bapak dan Ibu mungkin bisa mencari pasangannya masing-masing, sehingga Ibu Fadila membuat sesuatu yang berharga untuk Ibu Fadila di kertas yang saya minta tadi. Kemudian Ibu Fadila menggenggam secari kertas tadi dengan segala daya atau upaya yang bisa Ibu Fadila lakukan. Kemudian tugas yang B sebagai teman, berusahalah Bapak dan Ibu yang posisinya B untuk mengambil genggaman yang ada atau secari kertas yang ada di dalam genggaman posisi teman kita yang A. Nah, saya minta dulu dilakukan sekuat tenaga, apakah dirayu, dihardik, diancam gitu ya. Apa yang terjadi dengan posisi A? Apa yang akan dilakukan oleh posisi A? Coba dulu Bapak dan Ibu bayangkan di dalam genggamannya sesuatu itu berharga untuk Bapak dan Ibu. Namun, ya, yang A yang menggenggam. Nanti kita akan kembalikan. Yang A dulu, genggamlah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Kemudian ada seseorang yang ingin mengambil sesuatu yang ada dalam genggaman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu diancam, dihardik, dirayu, kemudian dimanja, mungkin dikasih sesuatu agar genggaman Bapak dan Ibu ini lepas dan beralih ke genggaman tangan teman yang di posisi B. Sudah bisa Bapak Ibu bayangkan? Sudah bisa Bu Fadila? Dengan segala cara, dengan segala daya yang Ibu punya, Bu Sari pun seperti itu, berusaha merampas apa yang ada di dalam genggaman Ibu Fadila. Bisa bayangkan Bapak dan Ibu? Kita bisa lakukan? Oke, timbul pertanyaan. Apakah Anda atau posisi Bapak dan Ibu A atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah A akan membuka kepalan tangan? Tidak. Mengapa? Karena saya juga ini berharga menurut saya.
barang yang berharga. Karena menyimpan barang yang berharga. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Diri sendiri. sendiri. Diri kita sendiri. Mari kita lanjut materi berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, kita punya ilusi, beberapa ilusi terhadap murid kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat. Benarkah kita berpikir seperti itu? Ya. Iya. Oke, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berpikiran seperti itu kita? Tidak. Tidak selalu ya. Tidak selalu. Oke. Ada kadang-kala. Oke, yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter seseorang. Benarkah? Tidak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengubah paradigma pembelajaran yang dulu berdasarkan teori belajar adanya stimulus dan respon. Sekarang kita menuju ke pendekatan teori kontrol. Bahwasanya pada paradigma stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, padahal sebenarnya realitas atau kebutuhan masing-masing kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, sehingga kita punya pendapat yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kita buktikan dengan kegiatan kepalan tangan kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita bisanya mengarahkan orang lain. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, kita model berpikirnya menang-menang. Disiplin positif, disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman dan hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan ini disepakati bersama, yaitu melalui lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa contoh, cuma untuk sekolah kita ambil profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya ada dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kolaboratif, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Oke, kita lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah,
kita lanjut untuk lebih kita pahami kebutuhan dasar manusia ini Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah kasus atau masalah. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Dan menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Bapak dan Ibu bisa berpendapat, memberikan pendapatnya terkait masalah ini. Dipersilakan. Ya, oke. Silakan Pak Aidil. Ya, baik, terima kasih Bu Rindra. Masalah yang kita hadapi di situ adalah yang pertama Doni ya Bu. Ya, Pak. Doni ini sering memakan bekal makan siang teman-temannya. Ya. Jadi yang bakal itu lebih baik kita menanyakan apa alasan Doni itu melakukan hal seperti itu. Kadang-kadang ada siswa ini ada beberapa alasannya. Kadang-kadang ada memang makan bekal siangnya tidak ada, atau ada alasan yang lain. Memang ada mungkin tujuan si Doni ini untuk mencari perhatian. Kalau mencari perhatian ada masalah di dalam diri dia. Terima kasih Pak Aidil. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya menurut Pak Aidil yang akan dilakukan adalah bertanya langsung kepada Doni Iya. apa alasannya mengambil paksa bekal dari temannya. Iya. Dan menurut Pak Aidil mungkin alasannya karena dia ingin diperhatikan oleh Iya. temannya, atau karena memang dia tidak membawa bekal Iya. ke sekolah. Oke, terima kasih Pak Aidil. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Bimo seorang anak TK. Anak TK ya Bapak dan Ibu. Namun hal ini bisa membantu kita untuk memahami seperti apa kebutuhan dasar pada diri kita masing-masing. Bimo adalah seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Mari kita identifikasi jawaban dari Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Menurut Bapak dan Ibu, ini kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Bimo? Kita berdasarkan pemantauan kita, berdasarkan pemahaman kita, kira-kira kalimat ini disampaikan oleh Bimo karena apa? Yang pertama mungkin bisa sambil kita berpikir, saya lanjutkan. Jawaban yang kedua adalah ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, mohon Bapak dan Ibu berikan pendapatnya dari masing-masing jawaban yang atau respon yang diberikan oleh Bimo terhadap ibu gurunya. Silakan Pak Bimo pada Wadi. saat itu ingin diperhatikan jadi seorang guru. Oke, yang Mungkin jawaban yang- mana Pak? Secara keseluruhan atau bagaimana Pak Wadi? Bu, kalau menurut saya Bu, Ya Pak Idil. ada dua jawaban kalau menurut saya. Oke. Yang jawaban yang pertama itu untuk pertanyaan 1, 2, 3. Di situ sudah dijelaskan Bimo sedang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru yang seru, dan ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku hebat kan bisa bikin ibu. Dari situ jawaban si Bimo itu kita lihat si Bimo ini butuh perhatian. Oke, dari 1, 2, 3 dia butuh perhatian Iya. ya Pak Idil. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti ada beberapa metode guru ini yang kurang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Terima kasih Pak Aidil. Jawaban Bimo yang 1, 2, dan 3 mungkin dia ingin dapat perhatian. Yang terakhir, karena dia bosan di dalam kelas, mungkin gurunya tidak memberikan motivasi yang baik atau metode pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi dia. Oke, kita lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nanti akan dapat jawaban kalimat Bimo tadi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
murid kita butuh rasa diterima, dipedulikan, butuh berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian di dalam suatu kelompok. Kemudian dasar yang ketiga adalah penguasaan. Kita ataupun murid itu butuh dihargai. Dia punya harga diri. Dia ingin dianggap. Dia ingin menjadi pemimpin, ingin berprestasi, ingin diakui dan ingin didengar. Nah, kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Bahwasanya kita ataupun murid kita ingin mandiri, ingin punya pilihan sendiri, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah diri kita mau kemana. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kita ingin bermain, ingin memiliki jiwa humoris, kemudian antusias terhadap apa yang dilakukan orang lain, kemudian berbahagia, tertawa gitu ya. Kembali kita ke yang tadi. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, kata-kata yang pertama, kira-kira kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Selama ini kita kenal motivasi kita ada 2. Apa Bapak dan Ibu? Intrinsik dan ekstrinsik. Oke. Sekarang kita bahas 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, saya kasih mungkin satu contoh Bapak dan Ibu. Ketika kita datang ke sekolah, tepat pada waktunya, kira-kira Bapak dan Ibu datang tepat waktu itu, motivasinya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita jawab dalam diri kita sendiri ya, dalam hati kita sendiri ya. Motivasi apa yang ada dalam diri kita ketika kita datang tepat waktu ke sekolah? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nanti ditegur oleh unsur pimpinan kita di sekolah? Atau yang kedua, ketika kita datang tepat waktu mungkin dikasih penghargaan oleh pihak sekolah? Dan yang terakhir adalah untuk menjadikan diri kita ini punya harga diri sendiri dan punya nilai-nilai yang mereka percaya bahwa kita bertanggung jawab sebagai guru untuk hadir ke sekolah. Jika yang dua di atas yang sering kita lakukan, berarti motivasi itu berasal dari luar diri kita. Tetapi jika yang ketiga ini telah ada dalam diri kita, berarti motivasi sudah di dalam diri kita, tidak ada dipengaruhi oleh orang-orang. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita kaitkan dengan motivasi tadi Bapak dan Ibu, bahwasanya kalau kita melakukan segala sesuatu atas dasar motivasi intrinsik, maka murid kita akan menciptakan disiplin positif dan akan bersikap merdeka. Lanjut, kita akan bahas 3 poin perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pada hukuman Bapak dan Ibu bisa lihat bahwasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, dia bersifat satu arah. Kalau guru yang memberikan hukuman berarti dari guru terhadap siswa, atau orang tua terhadap anaknya, kakak terhadap adiknya. Kemudian yang ketiga, hukuman bisa berupa fisik ataupun psikis, berupa verbal dari kata-kata ataupun fisik. Kita memukul, mencubit. Kita lanjut dengan konsekuensi, bahwa konsekuensi itu terencana,
disepakati sesuai dengan aturan. Kita buat kesepakatan dengan peserta didik kita, jika dia melanggar aturan ini konsekuensi yang akan dilakukan peserta didik kita. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun kita melakukan konsekuensi, murid pastinya ada ketidaknyamanan dalam dirinya untuk melakukan hal itu. Dan yang ketiga, sikap guru memonitor terhadap murid. Nah, kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi yang disampaikan oleh PLH Kepala Sekolah kita, bahwasanya ketika siswa kita melakukan kesalahan, sebaiknya dia bisa mengetahui atau mencari solusi apa yang akan dia lakukan ke depannya. Itu termasuk restitusi. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid kita untuk mencari solusinya sendiri. Ini sering kita lakukan kalau kita memproses siswa kita. Sekarang kita akan berlatih membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Kita bahas yang pertama, Bapak dan Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah". Menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya. Nanti kita lihat jawaban yang sebenarnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bu Nina? Konsekuensi. Ada pendapat yang lain? Hukuman. Oke, masih ada pendapatnya? Sudah? Kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada pendapat yang lain? Konsekuensi. Yang kelima, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, sebelum kita tahu jawaban yang benarnya, saya minta Bapak dan Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi dari kalimat ini? Kenapa kita bisa membedakan kalimat-kalimat yang ada di depan, hukuman dan konsekuensi? Apa yang dilihat? Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu tadi jawabannya apa? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis tadi apa? Konsekuensi. Dari kalimat yang dua ini apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi Bapak dan Ibu? Oke, Bu Ratu. Kalau hukuman, berarti kita memberikan hukuman itu atas dasar kesalahan yang tidak berhubungan dengan kesalahan itu. Sementara kalau konsekuensi, halnya seperti membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, berarti itu ada hubungan dengan kesalahan yang sudah dibuat. Oke, terima kasih Bu Ratu. Ada pendapat yang lain? Ada pendapatnya yang lain Bapak dan Ibu? Tidak ada? Kata Ibu Ratu atau pendapat Bu Ratu, kalau hukuman itu dari kalimat ini tidak terlihat atau tidak dinyatakan apa kesalahannya, tetapi kita memberikannya satu arah, lakukan ini gitu ya. Kalau misalnya konsekuensi terlihat atau dinyatakan bahwasannya dia melakukan kesalahan, contohnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, terima kasih Bu Ratu. Kita lihat. Oke, ada perbedaan pendapat. Tadi yang pertama hukuman. Dan tidak berencana. Dan kata Bu Ratu tadi kalau tidak dinyatakan kesalahannya konsekuensi. Tapi yang pertama karena terlambat ke sekolah kan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi ditulisnya di bukunya karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Oke,
dan hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Di bawah itu nomor 5. Hukuman: duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Boleh mungkin Bapak Ibu perhatikan dulu apa yang disampaikan Murato itu benar, tapi mungkin ada perbedaan kenapa itu disampaikan kesalahannya keumuman gitu ya. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu seperti itu? Adakah? Kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Mungkin di sini kalau menurut saya Bapak dan Ibu bisa kita bandingkan. Tidak saya tampilkan di sini. Ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar PJOK, itu bisa konsekuensi. Dan lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Satu arahkah ini? Ya, berlaku untuk semua. Jika dia tidak memakai masker, dia akan push up 15 kali. Iya, satu arah. Ya, bisa kita lanjut Bapak dan Ibu? Bisa. Paham perbedaannya Bapak dan Ibu? Nah, ini dia posisi kontrol guru. Tadi Ibu jelaskan masuk ke dalam kelas langsung potong. Itu penghukum. Ya. Terus kita juga bisa ke siswa itu, kamu aja terus ya nak. Kan? Kemarin udah Ibu kasih tahu, masih kamu lakukan. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, posisi ini kalau kita bawakan ke diri kita sebagai teman, kita menganggap mungkin siswa itu bisa berubah karena kita dekat dengan dia. Namun posisi teman ini tidak akan membuat karakter siswa kita itu semakin baik. Karena contohnya seperti ini. Kemarin udah Ibu nasihati nak, sekarang masih kamu. Ayolah nak, bantulah Ibu. Ya, itu contoh kalimat sebagai posisi sebagai teman. Dan sebagai pemantau, kita harus tegas. Kemarin kamu sudah melakukan ini, besok apa lagi yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan dengan yang telah kamu lakukan, dengan kesalahan kamu hari ini? Tegas kita. Kalau teman itu agak manja. Nah, kalau pokok rasa bersalah itu mencap siswa kita. Jadi kalau kita buat siswa kita merasa bersalah, tentu dia akan minder, akan malu dengan orang lain, apalagi kita memprosesnya di depan temannya. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini, kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer, kita pasti mampu nanti akan menerapkan restitusi. Karena di sini kita berusaha memandu siswa kita untuk menentukan atau mencari solusi dari apa yang dilakukannya. Oke, contoh penerapan posisi kontrol guru dengan masalah yang pertama yaitu siswa tidak memakai pakaian lengkap saat upacara. Bapak Ibu bisa lihat kalimat yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi sebagai apa Pak dan Ibu? Penghukum. Yang kedua, contoh kalimatnya, berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, atau tolong bantu ibu atau bapak ya. Teman, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Seringkah kita seperti itu dengan murid kita? Iya, posisi kita adalah sebagai teman. Selanjutnya, Ananda sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Pemantau. Upacara minggu besok, Ananda lengkapi pakaian dan jangan ulangi lagi seperti hari ini. Tegas ya kalimat yang kita sampaikan ke siswa kita.
Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Apa? Manajer. Nah, sekarang kita cari tahu posisi kontrol apakah aku ketika aku berbicara saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Apa Bapak dan Ibu? Kamu tidak pernah melakukannya. Apa Pak Adi? Penghubung. Jadi tadi kalimatnya cuma contoh ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kita lanjutkan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Bagus sekali tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah memahami 5 posisi kontrol guru untuk menghadapi murid-murid kita. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas aja atau kesepakatan kelas aja? Kita bahas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, sekarang kita masuk yang segi 3 restitusi. Segi 3 restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segi 3 restitusi ini Bapak dan Ibu ada tahapnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita menyampaikan tujuan kita menstabilkan identitas ini bahwasanya untuk menyadarkan peserta didik kita atau murid kita bahwasanya kesalahan yang dilakukannya itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Samping kanan ini adalah contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada saat tahap yang pertama ini. Berbuat salah itu wajar. Itu tergantung masalah apa yang sedang kita hadapi dengan siswa kita. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Contohnya siswa kita yang terlambat, bisa kita pakai kalimat, ibu juga pernah melakukan itu, tapi tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Bisa kita gabungkan kalimat-kalimat itu dalam proses menstabilkan identitas ini. Kita lanjutkan dengan tahap yang kedua, validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita bahas tadi 5 kebutuhan. Jadi dia melakukan kesalahan, ada suatu kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Sehingga kalimat yang bisa kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalimat yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bahwasanya berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kaitannya dengan motivasi intrinsik tadi, kita bisa mengutarakan kalimat apa keyakinan kelas kita. Bapak dan Ibu mungkin siswa
termasuk bisa nanti menggunakan tahap restitusi ini untuk memproses siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, nak? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau dengan kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah kalimat untuk tahap menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk bagaimana penerapan segitiga restitusi ini, bisa Bapak dan Ibu nanti lihat, akan saya bagikan contoh yang saya lakukan. Namun kalau yang dilakukan oleh contoh atau materi yang saya peroleh mungkin bisa di set gitu ya kalimatnya, karena contoh. Kalau yang saya lakukan kemarin tidak persis kalimatnya seperti yang saya contohkan. Kasusnya ini siswa kita tidak semangat dalam belajar, dia sering murung sehingga tugasnya tertunda. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaknyamanan di dalam kelas. Nanti apa yang saya lakukan, kalau menurut Bapak dan Ibu ada kesalahan, mohon juga dikasih masukan karena saya juga masih belajar. Oke, seperti ini. Kita bagi aja nanti linknya ke Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat. Kita langsung saja ke penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hanya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai guru menjadi among atau manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut dengan refleksi dari kegiatan kita hari ini. Saya sudah bagikan tadi linknya ke masing-masing Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mohon diisi refleksinya, ada 4 pertanyaan dan diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Pelajaran seberapa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Iya. Angka 5. Tidak, Pak Wadi. Pembelajaran seperti apa yang Bapak Wadi dapatkan? Kemudian bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Dan apa pengalaman pembelajaran yang diperoleh pada hari ini? Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan setelah kegiatan ini? Oke, Bapak dan Ibu, sambil kita mengisi refleksi, saya ucapkan lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah menghadiri undangan yang telah kami layangkan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Ida Setia. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tanggapan serta kritikan. Ya, dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan, tanggapan ataupun saran bisa disampaikan. Halo Bu Fadila. Silakan Ibu Bu Fadila. terus Iya, ini udah mengecek tadi Bu. tanggapan ataupun saran dan kritikan. Silakan Bu Fadila. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Rita tadi, itu saya bukan memberi kritikan juga, saran juga, tapi lebih ke hal yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Setelah pemaparan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ternyata hal-hal yang sudah disampaikan itu ternyata sudah pernah kita
yang namanya kayak restitusi permasalahan ke anak tadi, atau bagaimana pribadi kita kontrol diri kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan. Namun setelah pemaparan ini kita lebih paham bagaimana langkah ke depan yang harus kita lakukan, dan perbaikan-perbaikan yang lebih bagus lagi. Ini saja. Oke, terima kasih Bu Fadila. Apakah masih ada Bapak dan Ibu pertanyaan, tanggapan, atau kritikan? Ya Pak Aidil, persilakan. Bukan tentang hal itu ya, saya ingin menanyakan tentang apa yang di sini. Ini yang nomor pembelajaran apa seperti apa maksudnya? Oh, yang refleksi Pak Aidil. Iya. Pertanyaan nomor berapa Pak Aidil? Pertama, Tiga, seperti apa? Seperti apa? Pembelajaran yang seperti apa yang Bapak Aidil peroleh dari kegiatan ini? Kasih. Ya. Oke. Ini tadi Tidak ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan, tanggapan, ataupun kritikan dan sarannya mungkin. Pak Adi, silahkan. Bapak Adi. Jalan. Baik, terima kasih kepada Ibu Indra yang sudah mempaparkan materi tentang budaya positif kepada kami guru-guru muda yang ada di sini. Jadi yang masih menjadi momok bagi kami itu masih belum paham tentang perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Karena tadi kan sudah banyak disampaikan dan diberikan contoh-contoh, cuman masih belum bisa membedakan secara eksplisit bagaimana gambaran mengitop yang kita lakukan sama sekali ada hukuman dan ini adalah sebuah konsekuensi dari perilaku. Oke, terima kasih Pak Adi. Untuk nyatanya mungkin ya tadi kita kan cuma membahasnya terkait kalimat saja ya Pak Adi. Untuk lebih pahamnya mungkin nanti kita langsung kita terapkan. Bisa kita ambil satu siswa kita contohkan ini kalimat kita untuk hukuman dan ini untuk konsekuensi. Mungkin itu bisa kita lakukan nanti daripada memahami kalimat yang seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu dulu untuk sementara Pak Adi. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada kritikan atau saran Bapak dan Ibu? Bu Ratu, dipersilakan. Gitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Fadila selaku anak guru. Ada satu hal tentang cara pendekatan sebagai seorang teman melihat sebagai seorang teman. Dari yang sudah dilaksanakan sebelumnya ketika mengajar, saya sendiri pernah memang memposisikan diri sebagai teman. Justru tadi Bu Lidra mengatakan bahwasanya sebagai teman itu mungkin jalur yang agak kurang pas untuk digunakan, kurang tepat untuk digunakan. Tapi setelah dicoba pada saat itu, justru hal itu yang membuat menciptakan kenyamanan di anak-anak di murid begitu Ibu. Jadi mungkin cara antara kita dengan yang lain itu mungkin berbeda. Mungkin itu. Jadi ketika memposisikan diri sebagai teman ataupun sebagai kakak bagi mereka waktu itu, sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang sedang kita diskusikan lebih cepat didapatkan oleh anak. Oke, terima kasih Bu Ratul. Itu yang Bu Ratul alami ya. Sebenarnya saya tidak menyalahkan posisi apa yang kita lakukan. Kebanyakan kita melakukan posisi itu teman, pemantau ataupun manajer. Asalkan jangan kita lakukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Namun idealnya itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, supaya siswa kita itu lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Saja mungkin tanggapannya Bu Ratul. Apakah masih ada Bapak dan Ibu yang lain? Tanggapannya, dipersilakan. Jika tidak ada, mungkin kita tutup kegiatan kita atau saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, dengan ini mungkin selesai sudah untuk penyampaian materi dan juga diskusi dari calon guru senior angkatan 10 kita Ibu Lidra Septia SPG.
Sebelum acara ini kita tutup kegiatan yang kita minta kembali arahan ataupun saran dari PLK Kepala SMA Negeri 1 Bogor kepada Ibu Suzana Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mungkin penguatan bagi kita, Bapak Ibu, mungkin nanti materinya bisa dibagi ya Ibu Fitra supaya bisa dibaca-baca ulang lagi. Yang pertama, mungkin kita sebagai guru yang perlu kita lakukan di situ, yang perlu kita pahami adalah masalah hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Yang tiga itu ya harus tahu kita perbedaannya. Mungkin hukuman ini kalau secara kasarnya itu tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi itu boleh dilakukan kalau kita sepakat. Mulai di lapangan mengapa dia terus asal kita sepakat itu boleh, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak ada sepakat, walaupun itu hukumannya ringan, kalau kita tidak sepakat mereka pasti menolak. Contoh nih yang ada, kalau kamu terlambat seperempat jam atau 15 menit, kan? Kamu tidak boleh lagi masuk ke kelas ini, misalnya kan? Nah, kalau sepakat bisa saja dia menerima, tapi kalau tidak sepakat dia tidak akan pernah bisa menerima. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ucapkan kepada Ibu Suzana Siregar. Dengan demikian berakhirlah acara kegiatan partisipasi calon guru penggerak angkatan 10. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitra Septia SPG yang sudah mau berbagi pembelajaran dari program guru penggerak kepada kita semua. Harapannya kita juga bisa melaksanakan dan menerapkan kepada peserta didik kita ke depannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Nova, saya sudah datang ke ruang guru. Nova tadi belajar apa? Belajar matematika sama ibu apa? Sama ibu saya. Sama ibu saya. Nova kesininya sendiri atau berdua sama teman? Sendiri aja. Nova udah makan? Sudah. Oke. Nah, tadi di lokal ibu lihat Nova sama Amira itu pegang kertas. Nah, kertasnya kertas apa? Kertasnya hasil ulangan. Ulangan apa itu? Matematika. Oh, matematika. Nah, nilai Amira berapa? Nilai Amira 70. Dan nilai Nova berapa? 85. Tinggi ya, nilai apa ya, bagus ya. Kemudian tadi dia Amira itu nangis. Nah, terus tadi bincang-bincang apa sama Amira? Cuma melihat hasil ulangan matematika itu aja. Terus bincang-bincangnya tentang apa? Hasil ulangan ya. Hasil ulangan. Oke, terus kenapa Amira yang bisa nangis setelah Nova bincang? Nggak tahu Bu, tadi kami cuma melihat nilai masing-masing aja Bu. Nova bahagia mendapatkan nilai tinggi. Mungkin Amira nangis karena nilainya rendah dari Nova Bu. Oh, ya. Nah, jadi Amira sekarang nangis ya. Nah, Nova tahu nggak apa keinginan kelas kita? Apa? Saling menghargai Bu. Nah, saling menghargai. Nah, Nova tahu nggak kenapa Amiranya menangis? Mungkin karena nilainya rendah Bu. Nah, terus apa lagi? Nilainya rendah. Kemudian bisa jadi apa yang Nova bilang tadi sama Amira? Apa yang Nova bilang tadi sama Amira?
kakak ibu harus saling menghargai. Nah, apa yang akan Nova lakukan terhadap Mira? Nova meminta maaf kepada ibu. Nah, kapan Nova mau minta maaf sama Mira? Nanti mungkin setelah ini Nova akan minta maaf Kak Mira, Bu. Setelah minta maaf kan Mira. Seperti apa kata-kata Nova yang mau minta maaf sama Mira? Mira, Nova minta maaf atas kata-kata yang telah kita katakan kepada Amira. Kalau kita sebagai manusia itu terkadang ada berbuat salah. Nah, jadi karena keyakinan tugas kita adalah saling menghargai, Nova menghargai hasil ulangan Nova menghargai hasil ulangan Amira. Jadi untuk kedepannya, kalau kita harus saling menghargai. Nah, pasti Nova sudah datang ke ruangan ibu dan setelah ini Nova akan menemui Amira dan Nova akan meminta maaf. Nah, setelah ini Nova mau belajar sama